Yang pertama adalah tentang perkara fardu syahadat. Yang kedua kesempurnaan syahadat. Yang ketiga adalah rukun daripada syahadat. Jadi masih ada dua hal yang berkaitan kita bicarakan tentang perkara syahadat. Bayangkan Pak Bu, orang yang ingin betul-betul diakui umat Islam, diakui Allah hambanya, diakui Rasulullah umatnya, pelajari tentang syahadat. Kenapa? Kalau sudah syahadatnya benar, maka tentu dia Islam. Kalau dia Islam, arti Islam itu selamat, tentu dia selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan amin. Nah, oleh karenanya dua hal lagi yang kita bicarakan dari 5 hal yang kita bahas tentang syahadat. Bagian yang keempat apa Pak Bu? Syarat sah syahadat. Nah, perhatikan di situ ada. Adapun syarat sah syahadat itu 4 perkara. Pertama diketahui, kedua ikrarkan, ketiga ditasdiqkan, keempat diamalkan. Kalau ada hal 4 perkara ini, baru sah syahadatnya. Kalau dibilang sah berarti diterima. Kalau dibilang sah berarti tidak batal. Nah, lalu bagaimana perkara-perkara syarat sah syahadat? Kita mampu bersyahadat dibilang sah kalau satu, diketahui. Diketahui yang bagaimana? Dengan ilmu. Dengan ilmu yang bagaimana? Akan kalimatnya, akan artinya. Kalimatnya bagaimana syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mengerti pula maknanya. Aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku pula naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad dengan sebenarnya utusan Allah. Ini diketahui. Kalau dalam Quran apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam. Bukan dalam Quran itu dalilnya ada. Makanya kita wajib mengenal supaya syahadat ini sah. Di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat, dan itu bagian rukun sholat. Kalau kita cuma membacanya, tidak mengetahuinya, tidak mengetahui kalimatnya, ataupun tidak mengetahui maknanya, ya tidak sah. Jadi saat dia sholat ada tidak syahadat? Ada. Itu harus 2 hal Pak Bu. Ketahui akan kalimatnya, dan ketahui pula akan maknanya. Nah, ini yang penting. Jadi disuruh dengan ilmu. Nah, inilah kenapa kita disuruh mengaji Pak Bu. Jadi jangan bosan mengaji, wajib. Kita bandinglah. Kalau setiap hari kita bekerja cari nafkah untuk memenuhi kehidupan kita, yang bahkan kehidupan kita ini ada kesudahannya, habis umur mati. Tetapi kenapa Pak Bu? Perkara menuntut ilmu yang Rasulullah katakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buaya hingga liang lahat. Artinya apa? Jangan perai. Apabila satu minggu saja, seminggu aja pian kada mengaji, menambah hati orang keras. Arti hati keras apa? Menambah jauh dari Allah, dapat kemurkaannya Allah, dan Allah tidak memandang. Apalagi setahun. Telinga pian ini jangan dikorek setahun kayak kisahnya. Jangan kalau misalnya iya nang iya nang bolot.
muar bener lun. Bila boleh main lawak muar bener. Kenapa? Siwah orang kahulu inya kahilir nang dipandir jawabannya B. Jadi bila seminggu aja kadada pian mengaji, hati tambah keras, jauh dari Allah, jauh dari pandangannya Allah, bahkan dapat kemurkaannya Allah. Kewajibannya sampai liang lahat. Kita bekerja tanpa henti setiap hari, walau setelah ini, betul kan? Tidak salah, tidak mengapa, dan tidak dilarang. Tetapi Pak Bu, marilah kita buka hati kita untuk dunia yang sementara. Kita bisa setiap hari, untuk akhirat yang kekal. Kenapa tidak? Bahkan kenapa berhenti? Aneh. Kan aneh kalau. Nah, ayo, makanya Quran menyinggung sudah. Apala ta'kilun. Nya ada paham lalu nang mendengar Allah. Nya ada paham. Padahal Tuhan menyinggung, apakah engkau tidak punya akal? Jadinya menjawab enggak. Nya ada paham bahasa Arab. Padahal Quran menyinggung, apala ta'kilun. Apakah engkau semua tidak punya akal? Apala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Tetapi kita tidak memahami itu. Ayo, waktu mencari dunia mencari, waktu mengaji mengaji, waktu ibadah ibadah, waktu istirahat ada, waktu bergaul pun boleh diatur supaya syahadat kita sah. Namunnya sudah sah, jadi orang Islam, arti Islam selamat. Oh, punya bujur Islamnya selamat wajib. Kenapa ada nang ada selamat? Berarti kada benar. Belum benar Islamnya. Penting kalau ini tentang syahadat. Ini bagian yang keempat. Setengah bulan tadi 3 sudah dibahas. Pokoknya malam ini kita habis saham. Oke? Oke. Ini kalau sudah oke. Sudah oke. Cara aja lagi binian. Ini ketahui, sudah tahu kalimatnya, maknanya, ya dengan ilmu lah. Jadi kalau mau tahu harus ngaji. Kalau tidak ngaji gimana? Itu yang pertama. Lah daripada syarat sah syahadat. Yang kedua apa? Ikrarkan. Bagaimana mengikrarkan? Maksudnya diikrarkan ini Pak Bu, disebut, diucap, dilafalkan, dibaca. Ketika kita mengucapnya, membacanya, melafalkannya, menyebutnya, harus berurutan, harus tertib, dan dengan bahasa Arab, jangan bahasa Jawa. Ngas-ngadungan la ilaha illallah. Minta maaf pulang. Ulun ini kan diam di sini, jadi bahasa Karang Jawa. Ya insya Allah. Itu belum dibangun loh kita. Madam pamisteran ini cair. Pak. Jadi diikrarkan tadi diucap. Ucapannya harus berturut-turut. Maksud berturut-turut. Tertib. Maksud tertib. Jangan sampai terputus dan jangan sampai ada tertinggal. Ulun ucapkan. Makanya bila syahadat ini Pak Ibu kada benar membacanya, sembahyang kada sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antara asyhadu an la ilaha illallah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jaraknya jangan lawas, jangan lama. Harus berurutan, harus tertib dan bahasa Arab. Jangan beranai. Diam. Asyhadu an la ilaha illallah. Berdiam. Sekalinya sidin ma'arif pantut. Mana pantut? Tahan sidinnya daripada membaca pantut. Nah, berarti ini tidak berurutan. Harus berurutan, harus tertib. Dan jangan sampai setengah bulan tadi mengatakan tertinggal satu huruf pun, walau satu biji.
Wawnya wajib diikutkan. Kalau ketinggalan waw, maka kada sah. Tetapi tidak boleh pakai waw saat azan, saat iqamah. Kalau azan iqamah, wawnya jangan dibuat. Kalau dibuat berarti tidak mengerti. Umpama ulun qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai waw. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dengarkan orang qomat lah. Kalau pakai waw salah. Tetapi tatkala sholat itu wajib menyertakan huruf waw. Ketinggalan huruf itu tidak sah. Jadi pelan-pelan membacanya, jangan alasan lihai. Ini bukan masalah lihai apa tidak lihai, benarnya, sahnya supaya diterima, betul? Nah, bagamat-gamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah angkat telunjuk. Jadi saat pian sholat Pak Bu, telunjuk sudah bergenggam begini. Jelas? Tapi jangan dulu diangkat. Kapan mengangkatnya? Ketika menyebut illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya angkat. Kenapa bergenggam berdua guru? Supaya jangan banyak gerak. Kalau tangan pian berbujur, sekali, dua kali, kebanyakan gerak. Jadi kalau tahiyat awal atau tahiyat akhir, tangan sudah begini, tapi jangan diangkat dulu. Mengangkatnya ketika menyebut illallah. Apabila guru menurunkan, nyelapa. Ditakuni si dinju soalnya. Kapan menurunkannya? Ketika pian habis salam. Hanya turunan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, turunakannya lagi. Kayak apa guru menggetar? Alasannya satu, cuaca dingin. Alasan yang kedua, Sidin belum makan. Makanya ya Nabi baik. Ini Nabi madahkan kalau engkau ya Nabi dihadapkan dua hal, sholat waktunya sampai sedangkan engkau lapar, makan dulu ya Nabi. Islam ini mudah. Jangan sembahyang dulu, makan dulu. Ini benar mesti buka puasa 2 biji kurma. Limbah tarawih rabah. Dikira orang khusuk raweh. Kunang-kunang nah. Banyak benar kunang-kunang. Sekalinya takone, kenapa? Baru makan. Sekalinya baru makan. Nggih. Nah, jadi Pak Ibu, Nabi aja bijaksana. Kalau kamu dihadapkan dua hal, antara sholat dan lapar, makan dulu. Nah, kayak Bapak misalnya nih, bawa makan dulu. Jangan sembahyang. Timbul takbir kadang-kadang ngaran Allah hilang. Mana akbarnya? Nah, kalau juga akbarnya Allahu Akbar, tapi orkes di dalam. Khusuk kada khusuk, berarti Nabi lebih kenal, lebih tahu dan lebih mengerti. Ketimbang engkau tidak khusuk ya Nabi, makan dulu. Ya sudah paham Pak, aku kembali syahadat. Jadi dilafalkan dengan berturut-turut, berurutan, dan dengan tertib, dengan lafal bahasa Arab. Jadilah bahasa Arab, jangan bahasa Inggris biar tahu. Jangan bahasa hulu sungai.
Bagi bahasa kalua, iya. Jangan bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab itu satu Pak Bu, bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu apa lagi? Bahasa pertanyaan nanti dalam kubur. Bahasa Arab itu apa lagi Pak Bu? Bahasa di dalam surga. Kayak Pak Guru kami di sini kan bisa bahasa Arab. Pian bisa kakada pai gue waktu hidup bahasa Arab. Pokoknya dalam surga karena bisa. Anak ente tuh. Ada tuh artinya anak ente. Mau bener. Pokoknya bisa. Jadi bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Bahasa pertanyaan munkar nangkir dalam kubur. Marabbuka. Wadam ditakoni. Wadam mati takoni malaikat. Marabbuka. Supan aku. Anjir. Dikiranya enak dibuka malaikat. Nah ya malaikat ini manusia planet nih. Lalu ditakuni malaikat bahasa. Kalau bang kena mendengar Marabbuka, jangan dibuka. Nah ya malaikat catok aja kira. Jadi mau pada manusia setengah dewan ini. Nah sudah paham Pak Bu? Jadi kalimatnya harus benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sinnya sin besar, jangan ashadu. Haknya haba isi, jangan hak puang. Ashhad. Belajarlah, jangan kadang belajar. Walau cuman 2 kalimat syahadat, pengaruhnya besar. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Karena inilah daripada syarat sahnya orang bersyahadat dikatakan Islam, juga rukun daripada sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersabdu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, jangan main-main. Walaupun dianggap sepele. Sudah. Yang ketiga daripada syarat sah syahadat apa? Ditasdiqkan. Apa arti ditasdiqkan? Diyakini. Apa arti ditasdiqkan? Dibenarkan. Apa arti ditasdiqkan? Bahwa selain kita mengata, hati membenarkan. Ini maknanya harus jujur. Pak Bu, apa ada orang bersyahadat tidak jujur? Ada. Kenapa tidak? Dia mengata syahadat, tetapi dia tidak yakin. Tidak yakin. Ini bersyahadat tapi kada yakin. Kada yakin bahwa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini batal. Jadi arti tasdik membenarkan, meyakini. Apa yang dia kata lewat lisan melalui hatinya. Melalui waktu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu hati meyakini betul, membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Harus betul-betul yakin. Orang dulu bilang jazam, keyakinan penuh. Kalau bahasa sekarang keyakinan penuh apa Bu? Keyakinan full. Wah, full. Alat you full. Harus full. Betul-betul. Yakin betul. Dimengertilah. Jangan main-main. Kita boleh mengata lewat lisan, kalau hati tidak yakin, batal. Makanya yang menentukan Pak Bu hati dulu. Setelah kita mengenal lewat ilmu, kemudian yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan hingga kamu menemukan keyakinan bahwa memang Allah itu Tuhan kita, bahwa memang betul
Itu tasdik namanya. Jadi harus betul-betul yakin. Lah, jujurlah pada hatimu. Itulah raja. Raja itu hari kawan ku boloko, bakleker, baklayangan. Cuman tak untung inya pas di Jakarta jadi penyanyi. Aku di sini jadi guru. Kawanku baklayangan, raja tuh. Ujar raja, Pak, jujurlah pada hatimu. Kadang-kadang jadi penyanyi ke sini. Karena hafalnya kan? Kayak berarti alim-alim berarti ini. Mendengar lagu kada hendak, dengar TV kada hendak. Kenapa jadi kada hendak lagi? Tuh kejadian kerancakan rusak TV. Makanya kada hendak lagi. TV-nya rusak, kasetnya rusak karena rancakan. Kisah kada hendak lagi rusak. Jangan kada rusak setelahnya. Jujurlah pada hatimu. Jangan cuma mulut yang jujur, hati. Makanya dulu Bapak Ibu minta maaf, Bapak ketika nikah membaca sigat taklik, ya kan? Apa geram sigat taklik? Janji. Ibu mendengar waktu itu? Dengar tidak? Kalau pada mendengar malam ini bacaan blog Pak. Menurut kamu dibacakan blog bahasa blog Panganten. Yakin, harus yakin, jangan tidak yakin lah. Harus jujur. Dan ketika mengatanya di samping tasdik artinya membenarkan dan meyakini, harus jujur, harus ikhlas. Bagaimana pada ketika orang mengata dua kalimat syahadat itu ikhlas? Terlihat di dalam keberadaannya apa? Dalam kesehariannya dia betul-betul Pak Aiboy berpegang dengan kalimat itu. Bagaimana dengan berpegang kalimat itu? Bahwa dia jalankan perintah Allah dan hidupkan sunnah Rasulullah. Berarti dia betul-betul ikhlas. Apa aturan dalam Islam dia jalankan. Kalau pian bersahadat cuman lewat mulut, ada yang tidak ikhlas. Kenapa kada sembahyang? Berarti bersahadat kada ikhlas. Mestinya pada ketika bersahadat pian sudah betul-betul Pak Aiboy tunduk, patuh, taat atas perintah Allah, atas sunnahnya Rasulullah. Karena pian mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan, berarti yang disuruh diperintah wajib dikerjakan. Pian mengakui Muhammad sebagai Nabi, berarti sunnah Nabi hidupkan. Kalau tidak, berarti saat mengata tidak ikhlas, batal. Apa semudah itu pian mengata dua kalimat syahadat? Jangan. Tidak begitu Pak Bu. Nangka ini pian belajar, bini kada belajar. Bini belajar, laki kada tulak. Pian laki bini belajar, anak menantu kada. Kayak mana? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam itu di sisi Allah, bukan keturunan, bukan KTP, bukan gelar, bukan saat nikah. Di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Itu ayat Quran pian baca dalam wirid sembahyang. Jadi jangan sekedar keturunan, orang tua muslim, kita Islam, betul. Di sisi Allah bagaimana? Itu di sisi manusia. Nah makanya pian belajar ini begitu Pak Bu. Pokoknya ulun berikan angin segar, kabar gembira. Kalau pian sudah belajar, diterima tentang syahadat, diterima Islam kita, dosa kita diampuni. Amin. Mana dalilnya? Ketika orang itu Pak Bu masuk Islam,
ketika orang itu mengenal Islam, membetulkan syahadatnya, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Nah, jadi menyatakan nak berdosa duduk kat sini. Ulun bolehlah. Nah, nyamannya belajar syahadat diampuni dosa. Ayo. Apalagi Pak Bu yang keempat, daripada syarat sah, namanya saja syarat sah. Syahadat bisa dipandang sah atau diterima. Yang keempat apa? Diamalkan. Diamalkan. Bapak Ibu sudah tahu kan rukun Islam? Sudah tahu ya? Rukun Islam ada berapa? Ada 6. 5. Kalau 6 itu rukun iman leh. Nah, sebutkan rukun Islam. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji bagi yang mampu. Ulun tidak mengatakan pian tidak tahu, tetapi kita belum paham kenapa syahadat diletakkan pada yang awal. Pertama, penambahkan. Maksudnya apa Pak Bu? Tidak akan sholat diterima, tidak akan puasa diterima, tidak akan zakat haji diterima kalau syahadatnya belum benar. Jelaskan. Emangnya pian sholat ini udah benar? Kalau syahadatnya belum benar, sholat tidak diterima, puasa tidak diterima, zakat hajinya pun ditolak. Makanya urutan pertama. Apalagi pahamannya, kenapa syahadat diletakkan yang pertama? Setelah pian bersyahadat, berarti kewajibannya sudah menunggu yang 4. Sembahyang. Kalau tidak sembahyang, batal sholat syahadat. Puasa Ramadan bulan tadi, kalau tidak puasa, batal syahadat. Sebenarnya syarat saja diamalkan. Bagi yang mampu harus keluarkan zakat 2,5%. Bagi yang mampu naik haji ke Baitullah. Jelas? Jadi ada 2 rukun yang khusus bagi yang mampu, zakat dengan haji. Tetapi untuk diterimanya sholat, puasa, zakat, haji harus benar dulu syahadatnya. Minta maaf lah, karena dulu pian cuman kenal syahadat kalimat bacaan udah. Kadang mau ngaji nah kitabnya. Ya, makanya berkitab nih supaya nyaman. Jadi Pak Bu, kitabnya itu ringkas, penjelasannya dari ulun. Amun jelas dana di sini para ya belajar gitu. Nah, ini gunanya Pak Guru. Jelaslah. Mudah-mudahan semua ibadah kita Allah terima, amin. Nah, ini untungnya pian belajar syahadat. Tadi ulun katakan, ketika orang mengenal dan membetulkan syahadat, dosa yang lalu diampunkan, kebaikan diterima. Nah, jadi sembahyang terima orang sudah. Nah, puasa tadi diterima, zakat lawan haji pian diterima, amin. Nah, duduk aja nangka ini, nggak ngaratan ulun. Nah, berenai aja, jangan guring. Pada guring tapi taliur. Ada guring, menyapui ke liur. Itu tak guring ngarannya. Lah, no sidin jangan ngaji nah. Halus saja ngaji dah, ya lah. Pak. Halus aja ngaji sidin dah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita bahas yang terakhir. Adapun yang membinasakan syahadat, Masya Allah, mudah-mudahan jangan kita termasuk ini. Syahadat bisa rusak, syahadat binasa, dan syahadat tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti kita bukan muslim sejati, bukan muslim sebenarnya, bukan orang Islam.
Apa yang membinasakan syahadat? 4 perkara. Yang pertama, menduakan Allah Ta'ala, syirik. Orang yang berbuat syirik, mensekutukan Allah, syahadatnya batal, syahadatnya rusak, syahadatnya biasa. Bukankah dia sudah berikrar tidak ada Tuhan selain Allah? Kenapa dia cari Tuhan yang lain? Kenapa dia minta kepada yang lain? Kenapa dia sembah selain Allah? Ayo, sekarang ulun luruskan kembali. Minggu tadi kan ulun bahas nih, supaya kita jangan syirik di dalam sholat, supaya jangan syirik, jangan ada riya. Karena Rasul katakan, sedikit saja ada riya, minta lihat dengan makhluk, minta nilai dengan makhluk. Jar orang Banjar minta tangguh, maka hukumnya riya. Orang yang riya, ujar Nabi, sudah termasuk syirik. Kenapa Pak Bu? Tidak cukupkah Allah yang memberi balasan? Tidak cukupkah Allah yang menilai? Tidak cukupkah Allah yang melihat? Tidak cukupkah Allah yang memperhatikan? Kenapa harus lewat makhluk? Sekarang ulun bertakun lompian, ibu punya pahala? Kadalah bapak punya pahala? Kalau pian kada punya pahala Pak Bu, kenapa ulun harus riya? Kada kawan beri pahala. Yang punya pahala cuma Allah. Kenapa tidak kita tunjukkan ibadah kepada Allah? Berarti kita belum jujur. Di mana tidak jujurnya sehingga syahadat batal? Kita mengatakan dalam doa iftitah, Masya Allah Pak, baru syahadat, belum lagi nanti sholat. Sebelum sholat wudu dulu, tayamum dulu kalau tidak bisa wudu, istinja, mandi wajib, belum lagi sholat. Di sini kitabnya nanti semuanya. Semuanya ada di sini. Bapak Ibu, kembali. Kenapa dalam Quran katakan fawailul lil musallin? Celaka orang sholat, celaka orang yang beribadah. Salah satunya alladzina hum yura'un, karena riya. Riya. Apa tadi riya? Minta nilai dengan makhluk. Padahal ada 2 ayat Quran ada 2 ayat Quran. Ini jalan supaya kita jangan riya. Apa? Wa kafa billahi alima. Cukup Allah Ta'ala yang tahu, yang melihat. Ujar kita, yang mengawasi. Kedua, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Tidak perlu makhluk. Makhluk mau melihat mau tidak masalah. Jelas? Ayo hati-hati, jaga hati. Makanya kita Pak Bu tidak bisa mengenali hati orang, karena itu urusan dia dengan Tuhan. Kita boleh dengan kopiah haji, dengan baju teluk belanga atau gamis dengan sorban, hatinya gimana? Jangan kita mengira orang yang walaupun dia pakaian enggak sebaik kita, enggak semahal kita, tetapi hatinya ikhlas, itu yang dipandang Allah, itu yang dapat kebaikan. Jangan tidak jujur. Di mana? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Katakan terakhir, lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa saat sembahyang bukan karena Allah? Kenapa saat beribadah bukan karena Allah? Berarti kita tidak jujur dengan hati. Mulutnya saja yang jujur, hatinya tidak. Jelas? Cuman doa iftitah, hafal semua.
Doa iftitah apa? Baca Allah mahdini piman hadai. Guru ini macam-macam itu. Itu doa apa tuh? Ada doa makan lah. Kalau Allah mahdini piman hadai itu doa makan. Nggih. Kada jujur lagi buat Bu. Mudah-mudahan berkat pengajian ini kita bagus. Untung pamisrani. Makanya Bapak Ibu bila ada pengajian itu rahmat berkah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus sebagai pembawa rahmat berkah syafaat. Nah, Rasulullah sudah wafat. Siapa yang meneruskannya? Al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya. Mereka pembawa rahmat, kebaikan, syafaat, bisa menolong. Yang tadinya kita sesat diberi petunjuk. Yang tadinya kita salah sudah diluruskan. Yang tadinya kita buta jadi tahu. Ya toh. Alhamdulillah. Nampak. Ya mudah-mudahan istiqomah. Apalagi ulun kena kan kada jauh-jauh menyebelah aja. Tapi tetap di sini pengajian, kasihan Pak Misra nih. Baru rumah sunyi di sini jangan. Ulun nyebelah aja, kena bebinian duduk kawas itu. Nggih. Nah, tetap aja di sini ya Allah, Pak. Nggih supaya sini dapat kebaikannya juga. Nyamannya. Jadi harus jujur. Ria termasuk sirik. Minta maaf lah. Dan sirik tidak ada ampunannya. Allah katakan dalam Quran apa? Innallaha la yaghfiru ayyashraka bihi syai'a. Sesungguhnya dosa sirik tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Tuhan sudah mengatakan dalam Quran. Jadi bila beribadah, sebelum pian mengangkat takbir sendirian, tidak dilihat orang, walau dimatikan lampu, dua pakai. Ini bukan dibaca, ini tidak dibaca, jadikan keyakinan. Wa kafa billahi alima. Cukup Allah Ta'ala aja yang tahu. Walau orang tidak tahu. Kalaupun orang melihat, wa kafa billahi syahida, cukup Allah Ta'ala yang menyaksikan. Jelaskan. Maka ria kada masuk. Ada jadi ria masuk kenapa? Makhluk nang melihat. Takbirnya kan ubah. Rahatan seorang lobat, cepat lobat. Begitu dilihat orang, Allahu Akbar. Dilihat orang, ubah takbir. Nang kayak imam Masjidil Haram. Lagi seorangan lobat. Bilang tadi bersemangat. Kada makan enggak? Limbah dilihat orang, tanda ria. Nah, tanda ria. Hati-hati tanda ria. Apa tanda ria? Ria tadi kan minta puji, minta lihat dengan makhluk supaya dapat pujian. Tanda ria apa? Satu, bersemangat beribadah tatkala dilihat orang. Wow, bila dilihat orang, waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allah. Tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah yang terus orang melihat. Bersemangat ketika orang melihat. Ria. Malas ketika sendirian. Sudah dalam kamar, uring. Jelaskan. Itu alamat ria. Ketika halayak ramai, ketika orang banyak, ketika dilihat, dia bersemangat dan rajin beribadah, sholat, zikir dan semua. Ketika sendirian, manusia tidak ada yang tahu. Mengaruh, mengaikan paus, menyambutnya itu. Ada juga yang kayak mesin kelotok, mogok. Ada juga
Ulun bae gue tulak di Makkah. Ngarannya sekamar ya Allah. Jadi kakawanan ini macam-macam. Ulun tadi nyambut orang lalu. Ulun memendernya nah. Jadi mengisahkan, ya ulun ada boleh nyambatakan kurangnya lah. Ini contoh. Ulun tadi hulu bubuhannya guring. Umanan kayak mesin kelotok. Kayak apa aja? Ulun tadi berusaha. Swear. Ada junang kayak nama nyambur gitu, nang ikan bos. Menarik dulu. Nang kayak maisak, tapi limbahnya. Mana junang raminya, ulun nang kada kau guring. Nih kada kawannya bila tadi dulu buatnya guring kan nang kayak ini am. Inggih, dudi-dudi udah jadi dulu guring. Pilihnya tadi dulu buatnya guring, ulun kada kawa. Kenapa? Bubuhannya singaruhan. Lagunya macam-macam. Ya Allah. Tapi gak ada apa-apa lumrah. Ya. Lah hilangkan riya. Apalagi alamat riya. Kasihan pian beribadah. Karena ulun pada akan riwayat hadisnya. Apalagi alamat riya. Dia justru menyembunyikan ibadah. Tidak menampakkan ibadah, tapi dia sembunyikan. Namun salahnya lagi apa? Ketika dia menyembunyikan ibadah. Contoh tahajud. Tahajud siapa yang lihat? Tidak ada, orang tidur. Ya. Kalau orang tidak lihat siapa yang puji? Tidak ada. Tetapi hatinya masih rusak. Apa? Kayaknya malam ini aku saja yang bangun. Kayaknya malam ini aku saja yang beribadah. Kayaknya aku saja yang dipilih Allah Ta'ala. Ketika baru kita punya perasaan seperti itu, riya. Kenapa? Lupa dengan karunia Allah, lupa dengan hidayah petunjuk Allah, lupa dengan inayah pertolongannya Allah. Yang dia tahu, dia bangun bisa tahajud. Riya jua, hati jaga. Sudah sampai di mana diterima. Takutnya tidak ada satupun, naudzubillah. Jelas? Pelihara Pak. Sampai ke dalam hati pian dibersihi. Luarnya dibujurakan, batinnya pulang. Ya, alhamdulillah. Nah, 2 sudah riya. Yang terakhir, dikira riya ini cuma minta nilai. Oh, banyak alamatnya. Alamatnya banyak. Apa yang ketiga Pak? Alamat riya. Justru yang ketiga ini kita menganggap tidak riya, padahal riya cuman samar. Samar apa? Kita meninggalkan ibadah, kita meninggalkan zikir karena takut dilihat orang, karena takut riya, padahal riya. Ulun nih ada amalan rutin, pian ada wirid yang rutin. Umpamanya wirid ini harus dibaca ini bab maghrib. Ternyata pian kada membaca. Kenapa? Dilihat orang. Anggapan pian kalau lihat orang nanti riya. Kalau riya percuma juga. Meninggalkan ibadah karena takut riya. Hukumnya riya. Halus tidak? Halus. Samar tidak? Samar. Masya Allah. Nah kayak ini nah. Pian beramal aja ilmu kadada. Ilmunya kada dikaji. Akhirnya semua binasa. Makanya Pak Bu, dari manapun serangan syaitan kita bisa mengelak karena ada tameng. Tameng apa tameng? Perisai penghalangnya. Mana perisai penghalangnya, tamengnya? Ilmu. Kalau tidak punya ilmu, dapatnya di sembelahnya, dibantainya, jaka bahasa anak-anak di smackdownnya. Iyo. Untung kalau pian mengetahui ini,
Nah, pemisahan itu sekeluargaan diselamatkan kayak mana? Pian, bini, anak, menantu, cucu, termasuk cucuretan. Mbak, artinya cucu tuh, cucunya kan ada cucu, ada cucuretan. Kalau cucuretan anak, kalau cucu ya cucu juga. Jadi jangan menduakan Allah Ta'ala, jangan syirik, ria termasuk syirik, binasa, rusak syahadat. Kalau rusak syahadat, rusak Islam. Yang kedua, apa? Yang membinasakan syahadat, Pak Bu, syak hatinya. Apa arti syak? Ragu. Hati ini ragu. Walau dia mengata syahadat, tapi hati ragu. Walau dia mengucap syahadat, tapi tidak yakin. Nah, Pak Le, tulisan di sana apa tulisannya? Ragu-ragu lebih baik kembali. Ada Bu? Ada. Ulun sering lihat kalau mau ke Martapura, lihat. Dulu waktu ulun ngaji sekolah di Martapura, ngaji di Martapura, kalau pulang lewat sini, lihat ragu-ragu lebih baik kembali. Tapi ulun yakin, tahu sana ya. Kenapa dia ragu? Kenapa dia tidak yakin? Kenapa hatinya berubah? Inilah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sendiri memohon kepada Allah, minta hatinya ditetapkan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Tadi yakin, sehingga tidak yakin lagi. Tadi yakin, kenapa jadi ragu? Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba, yakinkan hati hamba. Sabit qalbi ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atika, dan tetap istiqomah taat kepadamu. Nah makanya Pak Bu, ulun sudah beri di sini lah. Ada 3 doa yang dibaca ketika sujud terakhir. Sudah diberi? Sudah? Sudah Bu, Pak? Udah? Belum? Maka 3 tahanlah Ibu lah. 3 ini tahanlah. Tahan. Udah benang tahan. Lelakian, ada bebini nang tahan 3 kali. Maksudnya doa. Nah, salah paham dia. Ketika sujud terakhir, doa yang pian panjatkan 1, memohon agar supaya mati beriman, husnul khotimah. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Yang kedua, mohon kepada Allah taubat diterima. Bagaimana doanya? Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. Diterima taubat sebelum mati. Doa yang ketiga, minta tetapkan hati di dalam taat ibadah. Yakin. Mana doanya? Ya Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu dibaca sujud yang akhir. Sudah hafal semua ya? Sudah hafal? Mau ditulis? Tulisan dulu nih Pak gue kada bagus, sebabnya lawas jangan sekolah. Ya, bagus kada bagus asal mau dibaca. Tapi ulun bahasa Inggris lah. Apa tadi doa pertama? Allahumma. Nah Pak Bu, lawas kada sekolah. Allahumma. Terus ini as'aluka husnul khotimah. Kenapa guru kado husnul khotimah jadi maf'ul? Mun orang mengaji nahwu, barisnya kenapa ke atas jadi maf'ul bih? Kada mau husnul khotimah berarti kada benahu.
kada mau husnul khotimah karena tidak ada huruf jar. Husnul khotimah. Jadi harus benahu husnul khotimah. Nah, doa yang kedua, Allahumma rzuqni Allahumma Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Nasuha. Ya, nang kada bisa bahasa Inggrisnya, bahasa nang bisa pian aja. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Qabla mauti. Artinya sebelum mati diterima dulu tobat. Qabla. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub. Nah, barisnya ke bawah. Kenapa? Jadi mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Sabit qalbi. Qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Selesai. Ala dinika wa ala ta'atika. Ya, selesai. Bila lu butuh kopi aja nang ininya nah, bawa beli. Pinangan aja mencatat. Nggih, papan tulisnya kan butuh kopi bawa beli. Allah Rabbi. Nah, kelihatan jalan? Ya, nya kada melihat julung bawa beli kena bawa beli bae. Nggih. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Nah, ditulisakan pulang. Apalagi nyamannya. Papan tulisnya disiapakan. Lerah di sini belajar. Nyaman belum? Ayo, ulun bahari pai kudu belajar padang kadang. Jadi tuntung belajar hirang. Hidung hirang, kenapa? Lampu duduk, lampu minyak. Nah, hirang. Biar kada nak tarong. Nah, jalan. Bahkan darah belum bahari berjalan batis 5 kilo. Pernah jalan batis datangi guru 5 kilo. Ya, bahari 5 kilo. Lampunya kada ada, padang tagak, padang nang rumput nang ilalang tinggi pada ulun. Nah, ini padang tarang, alhamdulillah. Ya, kita teruskan. Jadi harus yakin, bilanya syak ragu maka batal binasa. Nah, kemudian yang ketiga,
yang membinasakan atau merusak syahadat sehingga syahadatnya rusak dan dia tidak dikatakan seorang muslim di hadratnya Allah. Apa? Menyangkal dirinya dijadikan Allah Ta'ala, menyangkal diri dijadikan Allah Ta'ala, menyesal. Dengar, penyesalan itu ada satu, mungkin karena ujian. Kenapa ada sabar diuji? Kenapa ada sabar dicoba? Pak, Bu, di dunia ini orang hidup tidak bisa berjalan mulus. Contoh, apa pian tidak mengambil pelajaran jalan yang pian lewati? Apa mulus semua? Tidak, ada lubang, betul? Ini adalah gambaran kehidupan kita. Kadang kita, Pak Bu, mendapatkan kebaikan, syukur. Kadang mendapatkan ujian, sabar. Itu selalu ada dalam hidup. Selama orang hidup, selalu dapat ujian. Kalau pian kadang diuji lagi, mati. Sampai. Karena itu pian harus tahu arti dunia apa. Apa arti dunia? Nah, ulun pernah dulu Pak Ibu saat syuting di India. Oh ya, kalau ibu-ibu ini nggak ada percaya. Ya kayaknya yakin nih Jepang Makassarnya tadi yakin. Waktu syuting di India, Sahrukan kawan ulun tuh. Wah ya, kawan Sahrukan mau ditatayakan kerja lo. Bujurnya, no. Jangan banyak protes. Dengarkan aja. Jadi Sahrukan berpesan lawan ulun, roh ya. Mau tahu jadi guru. Apa aja Sahrukan? Dunia mahabbat tahi. Apa jadinya? Dunia hibak tahi. Ketawa benar anak ikan kita. Artinya apa Pak Bu? Dunia ini apa artinya? Kata Syekh Junaid, seorang ulama besar, wali kutub, kekasihnya Allah. Dunia itu tempatnya susah, tempatnya duka. Kalaupun dapatkan kesenangan cuman secuil, sedikit, bahkan sebentar. Contoh, kataku, sebutkan nama makanan favorit pian. Apa? Gumbir. Wah, ada keren lalu gumbir. Ya Allah, ada keren lalu. Jangannya kentang kega. Kada keren lalu gumbir. Kada kanang lebih keren. Senonohan keren lalu tapai. Tapai. Ibu-ibu, kira-kira Bu Haji, makanan kesukaan pian apa aja? Satu aja. Apa Bu? Gudeg, pisang goreng. Ayo oke lah pisang goreng. Sidin gemarnya pisang goreng. Enggak. Pak Bu, kita ambil contoh pisang goreng semua. Apakah ketika makan pisang goreng enaknya, lezatnya, nyamannya sampai ke perut? Tidak. Begitu lewat tenggorokan udah hilang. Betul? Saking sebentarnya nikmat dunia, tidak bertahan lama. Sebentar, tidak bertahan lama. Nikmatnya sebentar. Mau makan apa saja, betul Pak Misran? Walau sate sekalipun, begitu lewat tenggorokan sudah tidak bisa lagi merasakan nikmat sate. Sebentar dan tidak bertahan lama di dalam perut diproses. Betul? Jadi apa? Makanya tadi Sahrukan kan melajari orang bahasa Indianya. Dunia mahabbat. Pak Bu, dunia ini Pak Ibu tempatnya susah, tempat ujian, tempatnya duka. Kalaupun diberikan nikmat sebentar, tidak bertahan lama. Kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, habis umur. Dunia yang meninggalkan kita seperti orang pensiun,
Orangnya masih hidup, tapi menjabat tidak lagi. Betul? Pensiun. Dunia meninggalkan. Kalau kita yang meninggalkan habis umur, bisa bertahan? Tidak. Jadi jangan sombong. Kalau hidup kaya, jangan sombong. Kalau hidup punya uang lebih, jangan sombong. Kalau hidup punya pangkat, jangan sombong. Karena sebentar. Bentar. Jelaskan. Apa yang pian sombongkan? Pak, kegantengan pian berapa tahun? Tanding. Usia 20, sekarang 50. Gigi udah habis. Bu, dulu idola di kampung bunga desa. Kata Roma kan ada lagunya bunga desa. Lawan Ida Iasa. Bu, hai bunga. Lawan Roma tuh kawan juga boleh, kawan begadang. Cuman tak nasidin kan nasib baik. Jadi pemusik. Raja dangdut ulun harus begadang aja. Sini 2 kali dah berkelana ulun tatap berkelananya. Dulu pian boleh bunga desa usia belas-belasan, 17, 18, 19, 20 sampai 23 atau 25 kawin pian. Sekarang tanding umur 50 semuanya serba turun berataan, termasuk susu gitu turun. Dulu, maaf Pak Misarani minta maaf lah. Dulu, waduh, susu sidin nang kaya hintan lo. Wah ini nang kaya hintan lo, tapi bertambah hintan lo dader. Guru, minta maaf lah. Senang dengar, tidak senang diam. Ada nang kain tahu dadar, tak turun bertahan. Bu, bertahan? Tidak. Pak, bertahan? Tidak. Itu dunia. Nah, orang yang menyangkal dirinya, menyesal, dijadikan Allah, tidak senang Tuhan mengujinya. Bahkan terucap kata-kata, kenapa selalu sakit hidup? Kenapa selalu Tuhan mencoba? Ini salah, ini batal sahadat. Sebenarnya Pak Bu, di balik ujian, cobaan, kalau pian mau sabar, maka dosa diampunkan. Dan yang kedua, diganti yang lebih baik. Paham? Cuman sayang, ketika kita menerimanya kita tidak sabar. Pak Bu, di mana letak sabar? Nabi menyebutkan dalam hadis, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kejutan pertama. Begitu pian mendengar berita tidak baik, mengalami kejadian yang tidak baik, sabar. Itu yang dapatkan pahala, dosa diampuni. Nanti Tuhan ganti yang lebih baik. Kalau sudah ibu-ibu dengar suami bawa gandeng perempuan lain, di rumah hancur semua. Piring hancur, horden hancur, belas tilam hancur, ayo jidar buang. Lalu datang orang, sabar bu, nanti setelah Bapak datang kita bicara baik-baik. Oke, sabar, tetapi sudah tidak lagi dapat pahala, karena dia sudah semuanya pada hancur. Andai kata kejutan pertama tadi, maka dia dapat pahala, dosa diampuni, dosanya dan dosa orang tuanya diampuni. Masya Allah. Tidak hanya dia, dosa orang tuanya diampuni juga, dan dia akan diberikan ganti yang lebih baik. Umpama kehilangan uang, ya tidak banyak uangnya yang kehilangan, cuman 50.000, tapi sebutingannya sih bisik 50.000 tuh. Sabar, Tuhan kena ganti yang lebih banyak.
Nah, jangan sangkal Pak Bu, jangan tidak ikhlas, jangan menyesal kalau Tuhan memberikan kehidupan kita belum seperti orang. Sabar. Pak, insya Allah, apa doa di dalam burda? Ibu sering baca burda ya? Ya muhawilal hal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai Tuhan yang menguasai keadaan, rubah keadaan kami menjadi lebih baik. Amin. Sabar. Kalau pian mau sabar, Tuhan robah lebih baik. Jadi jangan menyesal, jangan sangkal Tuhan belum lagi memberi kita nikmat. Sabar. Nang belum kawin Iwan menewan, Wan sabar. Ada gitu kena, bilang ada tahun ini tahun kena pulang. Wan bebe on aku kawan. Apa? Ayo kita teruskan yang keempat. Yang keempat terakhir apa? Tiada diisbatkan zat Allah Ta'ala. Artinya apa? Rusak, binasa syahadat dan batal syahadat kalau tidak betul-betul menetapkan hanya Allah Tuhan satu-satunya. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang kita berhak puji dan puja. Yang lain tidak boleh. Lalu apa dilarang? Bertawassul? Boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertawassullah untuk sampai kepada Allah. Jalan tawassul itu boleh. Kita maksud bertawassul bukan meminta kepada wali. Kita maksud bertawassul bukan menyembah bulan bin bulan. Sarana jalannya seperti bapak kalau urusan ke kelurahan, tembusannya di mana? RT. Kan RT dulu. Kalau langsung ke kelurahan orang tidak menerima. Apalagi mau ke gubernuran. RT, setelah RT RW, lurah, camat. Nah, ini wasilah namanya. Tidak apa. Selama yang kita tuju Allah, yang kita pinta Allah, tidak masalah. Tawassul itu boleh. Siapa bilang tawassul tidak boleh? Nah, pian pun bertawassul. Contoh apa? Lebih mudah. Yang kamu kenakan apa namanya? Baju apa? Baju apa? Baju gamis. Apa kamu yang nanam kapas? Tidak. Kalau kamu yang nanam kapas, berapa tahun kamu telanjang? Bertawassul kan? Tawassulnya dengan yang penanam kapas. Tawassulnya dengan pabrik kain. Tawassulnya dengan tukang jahit hingga jadi baju. Kalau kamu tidak bertawassul sendirian, berapa tahun tidak pakai baju? Berapa tahun baru dapat baju? Nanam kapas dulu berapa tahun baru tumbuh? Berapa tahun dijadikan benang dulu Pak? Dari kapas jadi benang, benang jadi kain, kain baru jadi baju. Berapa lama? Telanjang. Jadi boleh bertawassul selama kita yakin hanya Allah yang kita pinta. Ini cuma jalan, tidak apa. Jadi jangan salah kalau ada yang mengatakan tawassul syirik, tidak benar. Sedangkan kita hidup saja dengan tawassul, perantara dan segala macam. Boleh. Ya Allah, dulu di zaman Rasulullah, Pak Bu, ada orang sakit. Di zaman Nabi tidak ada apotek seperti sekarang. Lalu jubahnya Rasulullah, jubah Nabi, 10 menit lagi lah. Jubah Nabi Pak Ibu dicelup ke air. Nah, setelah jubah Nabi dicelupkan ke air, maka diminumkan kepada orang yang sakit tadi, memohon kepada Allah dengan berkah kebaikan yang Tuhan berikan kepada jubah Nabi. Alhamdulillah, penyakit orang tadi sembuh. Bukan jubah Nabi yang menyembuhkan. Ini cuma wasilah, perantara. Allah juga yang menyembuhkan. Topian juga berobat ke dokter enggak? Ke dokter, beli obat
saja. Boleh ke dokter, boleh berobat, boleh. Kalau enggak boleh, gimana? Biar aja Allah Ta'ala aja yang menyembuhkan, sembuh kada mati kau ibu. Jangan begitu, itu namanya putus asa, malah tidak boleh. Kita disuruh bersyariat, betul? Nah, bersyariat. Jadi tidak apa-apa selama kita tidak menduakan Allah. Yang terakhir kita bahas, Pak. Kalau yang 4 ini adalah yang membinasakan syahadat, dengan ringkasnya ulun sampaikan. Dengan ringkas, yang membinasakan Islam. Orang Islam semua tidak sadar bahwa dia bisa dikatakan tidak Islam lagi di sisi Allah. Maka ketika di hari kiamat Tuhan tidak mengatakan dia orang Islam, Rasulullah tidak mengakui dia umat. Kenapa? Satu, yang membinasakan Islamnya apa? Dia berilmu tapi tidak beramal. Ngaji rajin tapi tidak beramal, rusak Islam. Atau sebaliknya, dia beramal tapi tidak mau menuntut ilmu, juga binasa Islamnya. Makanya pian baik gue mengaji ini supaya Islam jangan rusak di diri. Jelas? Orang nih beramal tapi tidak berilmu, rusak Islam. Sebaliknya bilang, dia rajin menuntut ilmu tapi tidak mau beramal, rusak juga. Ada lagi yang lebih rusak, mengaji tidak, beramal juga tidak. Nah, dadar gulung. Sudah didadar, digulung pulang. Piannya sudah menuntut ilmu, jadi sedapatnya beramal. Yang beramal jangan senang dulu, kalau tidak menuntut ilmu juga rusak. Dan yang terakhir, Pak Bu, Islam kita jadi rusak tanpa sadar. Kita sudah tidak diakui hamba Allah, dan Rasul tidak mengakui umat. Kenapa? Kita membenci, tidak senang, tidak suka dengan kebaikan. Majelis ilmu baik tidak? Kalau ada yang tidak senang, tidak suka, atau membenci, maka Islamnya rusak. Karena ini adalah syiarnya Rasulullah. Jelas? Terakhir lu sampaikan, andai kata tidak ada seperti ini mempercepat kiamat, andai kata tidak ada seperti ini bala akan sering turun. Andai kata tidak ada majelis ilmu, maka tidak ada orang yang berkah bercari. Jadi Pak Ibu, dengan majelis pengajian agama ada, bercari berkah. Orang yang tinggal di sekitarnya berkah, selalu dapat doanya malaikat. Untung. Andai kata kiamat lebih cepat, balas sering turun. Nah, makanya Pak Bu, jangan tidak mengaji, karena Islam kita rusak. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian.